Hai guys, kembali lagi di video saya. Karena saat ini sedang ramai gelaran MotoGP Mandalika, maka saya akan membahas sesuatu tentang Mandalika. Tapi yang akan saya bahas bukan soal MotoGP-nya ya, karena saya nggak terlalu paham juga soal MotoGP. Meskipun saya lumayan suka dari dulu MotoGP, tapi saya nggak terlalu paham juga seluk-beluknya karena saya bukan wartawan olahraga juga ya. Nah, kita akan bahas yang umum-umum saja. Saya akan bahas soal asal-usul nama Mandalika ya. Ternyata nama Mandalika itu adalah nama seorang putri kerajaan di sana ya. Jadi Mandalika itu lokasinya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di nama daerahnya Lombok, entah itu kabupaten apa kota ya nama Lombok itu. Pokoknya provinsinya Nusa Tenggara Barat. Nah, konon katanya di Nusa Tenggara Barat ini ada sebuah cerita tentang seorang putri yang namanya Mandalika. Seorang raja di sana punya seorang putri yang diberi nama Mandalika. Menurut cerita-cerita rakyat di beberapa literatur itu katanya diceritakan Putri Mandalika itu sangat cantik dan budi pekertinya sangat baik ya. Jadi banyak pangeran-pangeran di kerajaan daerah-daerah sana itu tertarik dengan kecantikan dan kelembutan hati dari Putri Mandalika itu. Suatu saat banyak pangeran-pangeran yang datang ke kerajaan di mana tempat Putri Mandalika itu berdiam ya, di mana Putri Mandalika itu tinggal. Banyak pangeran-pangeran kerajaan yang menghadap ke ayahnya Putri Mandalika dan mengatakan akan melamar Putri Mandalika yang cantik dan baik hati itu. Dari hari ke hari semakin banyak para pangeran-pangeran kerajaan tetangga yang datang ke sana. Tidak hanya 1, 2, atau 3, bahkan sampai belasan. Konon katanya sampai belasan pangeran yang datang ke sana untuk memperebutkan Putri Mandalika. Raja atau ayah dari Putri Mandalika ini menyerahkan keputusan siapa yang akan menjadi suami dari Putri Mandalika itu kepada putrinya sendiri, yakni Putri Mandalika dan ibunya. Namun karena saking banyaknya pangeran-pangeran yang hendak melamar Putri Mandalika, dia kebingungan. Setelah itu dia bertapa di sebuah pantai. Jadi untuk menemukan sebuah jawaban harus seperti apa dia bertindak dan harus pangeran mana yang harus dia terima melakukan pertapaan atau bersemedi di bibir pantai. Pertapaan atau semedi yang dilakukan Putri Mandalika itu bukan tanpa alasan. Karena dia mendengar dari para pangeran-pangeran itu saling bersaing dan saling ingin menunjukkan kekuatan dari pasukan-pasukan kerajaannya masing-masing. Hal tersebut menyebabkan Putri Mandalika gusar. Dia khawatir akan terjadi peperangan yang dahsyat di daerahnya karena banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan tetangga yang memperebutkannya. Dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah hanya karena banyak pangeran yang memperebutkannya. Itu menjadi alasan mendasar Putri Mandalika melakukan semedi di pantai atau bertapa di sebuah karang di bibir pantai, di pantai Kuta Lombok ya namanya. Beberapa hari Putri Mandalika melakukan pertapaan dan akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan semua pangeran-pangeran yang ingin melamarnya itu, pangeran-pangeran kerajaan yang ingin melamarnya itu di dekat pantai yang menjadi pertapaannya.
Dia memberikan hari dan tanggal untuk semua pangeran-pangeran yang ingin melamarnya agar berkumpul di bibir pantai tempat dia selama ini bertapa. Dalam pertapaannya, Putri Mandalika seakan-akan mendapatkan jawaban. Apakah jawaban tersebut? Apabila dia memilih salah satu dari pangeran tersebut, akan terjadi pertumpahan darah dan akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Putri Mandalika tak ingin hal itu terjadi. Pada suatu hari, tibalah saatnya Putri Mandalika mengumpulkan pangeran-pangeran yang ingin melamarnya di pantai tempat dia selama ini bertapa. Dia ingin mengumumkan apa keputusan yang akan diambilnya. Dia mengatakan kepada semua pangeran-pangeran yang ingin melamarnya dan juga kepada kedua orang tuanya tentang apa yang ingin dilakukannya dan keputusan apa yang akan dipilihnya. Dia mengatakan di pantai tempat pertapaannya tersebut bahwa dia ingin dimiliki semua orang, tapi tidak ingin menjadi suami dari pangeran-pangeran tersebut. Lantas semua orang yang ada di pantai tersebut bingung, apakah maksud dari Putri Mandalika itu. Setelah Putri Mandalika mengatakan hal tersebut, akhirnya datanglah sebuah ombak besar yang menggulung Putri Mandalika ke tengah lautan. Dan akhirnya Putri Mandalika pun hilang bersama deburan ombak yang besar tersebut. Semua orang kaget, semua orang yang ada di sana kaget, dan mereka mengejar Putri Mandalika, ingin mencoba menemukan Putri Mandalika itu. Namun semuanya gagal. Putri Mandalika tidak ketemu lagi dan hilang bersama deburan ombak tersebut. Tidak lama kemudian, setelah kejadian tersebut, kemudian banyak datang cacing-cacing laut yang menurut suku di sana, suku Sasak, cacing laut tersebut dinamakan nyale, dan diyakini bahwa nyale itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika tersebut. Semua orang baru tahu apa yang diucapkan Putri Mandalika, bahwa dia ingin dimiliki semua orang, ingin dinikmati semua orang, tapi tidak ingin menjadi suami dari pangeran-pangeran tersebut. Dia ingin menjadi yang berguna untuk semua orang dan bisa dimakan semua orang, dan berbentuk nyale tersebut. Dan nyale itu diyakini sebagai apa yang dikatakan Putri Mandalika tersebut. Sehingga saat ini di daerah Lombok tersebut ada yang dinamakan Festival Bau Nyale, yaitu festival yang untuk menangkap cacing laut yang biasanya ada di bulan ke-10 kalender Sasak pada waktu dekat bulan purnama, dan dirayakan pada sekitar bulan Februari biasanya, dilakukan di pantai selatan Lombok. Dan festival Bau Nyale ini atau festival menangkap cacing laut ini menjadi agenda tahunan dan agenda wisata di daerah tersebut. Mungkin seperti itu secara singkat tentang kisah nama Mandalika yang saat ini sedang ramai dibicarakan orang-orang, karena di sana ada sirkuit baru bertaraf internasional yang tentunya katanya dibangun dengan anggaran triliunan rupiah. Ya, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.